Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, pemirsa Belajan TV dimanapun Anda berada, saya Busman Rasid kembali lagi menemui Anda di edisi Mata dan Suara Mahasiswa. Saya baru-baru saja membaca salah satu artikel yang menurut saya menarik untuk diperbincangkan. Artikel itu berjudul Mamuju dan Sampah. Penulis artikel tersebut saya sudah hadirkan di hadapan Anda semua, warga net dimanapun Anda berada, pemirsa Belajan TV. Apa kabar? Alhamdulillah, Kak. Saudara atau Sakti saya panggil Bro Sakti ya. Iya, siap, Kak. Bro Sakti ini merupakan kuliah di mana sekarang? Saya mahasiswa di STIA Muhammadiyah Mamuju, Kak. Mahasiswa STIA Muhammadiyah Mamuju, yang aktif juga di organisasi MPA Mahasiswa Pencinta Alam STIA Cakrawala ya, selaku ketua bidang humas dan advokasi ya. Iya, kebetulan saya juga. Apa kabar Bro Sakti? Iya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Anda baru saja menulis artikel yang berjudul Mamuju dan Sampah. Maksudnya itu seperti apa? Ya, jadi Santai Bro Sakti, santai Yes, ya, relax. ya, jadi kenapa saya menulis itu? Karena itu salah satu bentuk prihatin saya terhadap kondisi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Mamuju. Memangnya seperti apa menurut mata Anda melihat pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju ini? Tentunya jauh dari ekspektasi pengelolaan sampah yang sebagaimana harusnya itu berjalan. Jadi tentunya kita ketahui bahwa di Kabupaten Mamuju ini hanya ada satu TPA, tempat pemprosesan akhir, yang terletak di Adi-Adi. Ya. Yang diharap itu bisa menjadi solusi untuk pengelolaan sampah yang ada di seluruh Kabupaten Mamuju. Nah, hari ini kita tahu bahwa di Kabupaten Mamuju itu ada 11 kecamatan. Ya. Namun sampai hari ini jalur-jalur pengangkutan sampah itu yang ditampung di TPA Adi-Adi itu hanya berputar di 2 kecamatan saja. Yes. Sedangkan masih ada 9 kecamatan Yang tidak terlayani. Tidak terlayani. Berarti ini jauh dari kata maksimal ya? Iya, jauh dalam dari pelaku. kata maksimal. Jadi bisa saja disebut bahwa TPA ini hanya milik 2 kecamatan. Ya, bisa dibilang begitu. Karena fakta hari ini. Selain itu, kalau seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan sampah ini? Karena hanya memiliki 1 TPA. Sedangkan itu pun, apakah sebelum ke situ, menurut Anda apakah dua kecamatan ini diladeni, prosesnya sudah maksimal atau seperti apa? Ini kita belum bicara 11 kecamatan ya. Cukup kita membincangkan di 2 kecamatan ini. Apakah sudah maksimal pelayanan pemerintah terhadap masyarakat ini atau seperti apa? Ya, jadi kalau secara pribadi saya menganggap untuk 2 kecamatan ini ya memang sudah agak maksimal. Tapi kalau bicara tentang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Mamuju, tentunya kalau yang digarap hanya 2 kecamatan ini berarti itu belum maksimal. Karena masih ada 9 kecamatan yang belum digapai oleh DLHK itu sendiri. Sudah pernah jalan-jalan ke lokasi TPA? Iya, saya sempat kemarin ke sana jalan-jalan ambil data. Ya. Kebetulan juga kerjasama dengan kawan-kawan pemuda yang ada di Boteng, kami masuk jalan-jalan di TPA Adi-Adi. Di dalam ternyata juga ada beberapa fasilitas bangunan yang diharap itu menjadi tempat pengelolaan sampah, tempat daur ulang sampah, tapi kondisi bangunan itu yang ada di sana
itu hanya dipenuhi oleh gulma dan sarang laba-laba, artinya tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Jadi temuan teman-teman TPA ini tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Belum lagi di sana juga ada beberapa petak kolam yang fungsinya itu seharusnya sebagai penyaring limbah dari cairan sampah, yang ketika kalau diguyur hujan itu airnya itu turun ke petak-petak kolam, tapi yang terjadi di sana kolam itu tidak maksimal berfungsi, artinya tidak ada pengelolaan yang baik. Bisa mungkin teman-teman kalau mau buktikan ke sana saja jalan-jalan. Apakah sejauh ini TPA tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar itu atau seperti apa? Menurut kacamata teman-teman pencinta alam ini? Tentu kalau kami khususnya dari mahasiswa pencinta alam punya kajian tersendiri soal dampak-dampak lingkungan. Jadi saya lanjut tadi, kemarin saya dengan kawan-kawan yang ada di Bonteng, kawan-kawan pemuda yang ada di Bonteng masuk di TPA Adi-Adi. Kita bingung di situ. Kan kita dapat informasi bahwa TPA Adi-Adi ini itu dibuka sejak tahun 2010. Artinya sampai hari ini itu sudah berjalan 11 tahun, kurang lebih 11 tahun. Nah, kami bingung. Kira-kira selama ini sampah yang dibawa selama kurang lebih 11 tahun itu masa sampai begini tingginya itu sampah. Jadi bingung kira-kira upaya meminimalisir sampah yang dilakukan oleh Pemda itu dengan cara apa. Nah, ternyata setelah datang lagi kembali ke sana, kami melihat itu sampah sudah rata dengan tanah. Jadi ternyata cara yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir tumpukan sampah di sana itu ditimbun pakai tanah, diratakan dengan tanah. Nah, mengenai soal dampak lingkungan, kami punya kajian tersendiri soal dampak lingkungan. Jadi di mana-mana itu kalau kuota sampah lebih banyak dari kuota tanah, apalagi sampahnya itu yang notabene-nya berjenis plastik, yang memang untuk diurai oleh tanah itu butuh ratusan tahun, tentu sangat susah hilang, apalagi baru kurun waktu kurang lebih 11 tahun ini. Bayangkan sampah plastik yang ada di sana itu lebih banyak nanti daripada tanah. Otomatis bisa mengakibatkan longsor, tanah yang longsor, bahkan berujung banjir. Apalagi kita ketahui sendiri letak geografis di TPA Adi-Adi itu berada di dataran tinggi. Ada banyak pemukiman di daerah-daerah sana, di sekitar sana. Jadi salah satu penyebabnya nanti ini akan mengakibatkan, menurut kajian teman-teman ini, mengakibatkan potensi longsor yang akan terjadi di sekitar TPA itu sendiri. Iya, bisa saja. Nah, terus kemudian kira-kira langkah apa yang sesungguhnya yang harus dilakukan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah ini? Ini kan sudah dilihat bahwa ternyata di sana ini ada sesungguhnya gudangnya pengolahan sampah itu sendiri, tapi itu belum difungsikan. Melihat ini, rekomendasi atau saran teman-teman atau kritik ke pemerintah terhadap itu apa? Jadi dalam proses pengadvokasian di TPA Adi-Adi, saya juga sendiri pernah meluangkan waktu berdiskusi dengan Kepala Dinas DLHK, dalam hal ini Pak Hamdan itu sendiri. Jadi saya bertanya-tanya, bilang, kenapa sampai hari ini pengelolaan sampah tidak maksimal, Pak? Misalkan seperti jalur pengangkutan sampah, alasannya tidak ada armada, kurang armada dan tenaga ahli. Belum lagi di TPA Adi-Adi tidak ada mesin pengelolaan dan tenaga ahli. Jadi masalahnya di persoalan tenaga ahli. Iya, tenaga ahli, dan kurangnya armada. Kurangnya armada, kurangnya tidak adanya fasilitas. Apakah kemudian kurun waktu 11 tahun ini tidak cukup untuk mempersiapkan tenaga ahli atau seperti apa? Kenapa kemudian sehingga itu
pemerintah tidak mempersiapkan itu atau apakah memang tidak ada upaya yang mereka lakukan ya? Betul. Jadi itu juga yang sempat saya sampaikan kemarin. Apakah tidak ada persiapan? Sudah TPA Adi ini sudah lama dibuka sampai hari ini masa tidak bisa maksimal pengelolaannya. Alasannya tidak ada anggaran apa dan segala macam. Kalau persoalan tenaga ahli saya sampaikan, kenapa tidak buat kayak pelatihan misalkan begitu, libatkan masyarakat setempat di sana. Sampai dia bisa menjadi tenaga ahli. Nah, kalau persoalan kurangnya fasilitas seperti mesin armada, kenapa tidak minta DPR menganggarkan kan? Bisa melalui rapat dengar pendapat antara Pemda dan DPR. Atau kemudian solusinya mempersiapkan APBD untuk menguliahkan putra dan putri terbaik Kabupaten Mamuju itu diseleksi dan dikuliahkan di luar daerah. Betul. Untuk menjadi tenaga ahli. Apakah pemerintah sudah ada upaya ke sana atau seperti apa melihat menurut pengamatan teman-teman ini? Ya, sejauh ini saya belum tahu pasti kalau soal upaya sampai menguliahkan atau ingin mencetak tenaga-tenaga ahli melalui sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya rasa memang itu perlu. Kalau belum dilakukan, perlu untuk dilakukan. Kalau memang alasannya adalah kurang tenaga ahli, tidak ada fasilitas kurang, itu kenapa tidak dilakukan saja pengadaan toh? Oh gitu ya. Ya baik, Bro Sakti, kita sudah berada di penghujung di program Mata dan Suara Mahasiswa. Kira-kira apa kritikan pedas kepada pemerintah? Silakan melihat ke kamera dan sampaikan ke kamera. Semoga pemerintah Kabupaten Mamuju melihat ini. Jadi tentu masih hal pengelolaan sampah. Kami selaku masyarakat itu tidak terlalu jauh ingin mengetahui apa saja teknis-teknis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah. Yang kami tahu, pemerintah itu diberi amanah oleh negara untuk maksimal dalam melaksanakan kinerjanya masing-masing. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, misalkan kayak TPA Adi itu tidak maksimal pengelolaannya, ya tentu itu harus dimaksimalkan. Kalau alasannya kurang anggaran, ya bahas, lakukan rapat dengar pendapat dengan DPR Kabupaten, lalu anggarkan itu fasilitas-fasilitas yang dianggap tidak bisa dipenuhi. Dan yang paling penting, persoalan tenaga ahli, kalau saya saran jangan cari terlalu jauh, libatkan masyarakat setempat. Kan bisa itu menjadi lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di Adi sana, sekitaran Adi sana. Kalau persoalan tenaga ahli, buatkan mereka pelatihan dan fasilitasi mereka sarana prasarana, mungkin itu. Ya baik, terima kasih Bro Sakti atas kritikan pedasnya terhadap pemerintah. Beliau juga baru saja menulis artikel dengan, saya ulangi kembali, dengan judul Mamuju dan Sampah. Teman-teman sekalian, masyarakat Kabupaten Mamuju khususnya, saya mengajak untuk terus menjaga lingkungan. Setidaknya kita membantu melalui jangan membuang sampah di sembarang tempat. Betul, buanglah sampah pada tempatnya, karena sesungguhnya bencana khususnya banjir itu datang dari kita, karena renase yang ada itu kita tutupi dengan sampah plastik, tanah dan lain-lain. Olehnya mari kita bersama menjaga Mamuju ini biar aman dari bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.